Halo gengs, nama aku Erwin dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang yaitu tentang handphone yang paling worth it dibeli di awal tahun 2022 ini yang memiliki fitur terbaik tetapi dengan harga yang rendah. Apalagi kalau bukan dari brand Xiaomi. Oke, jadi langsung saja ini dia 6 handphone Xiaomi paling worth it dibeli di awal tahun 2022 ini. Dibandingkan dengan pendahulunya Redmi 9, Redmi 10 membawa peningkatan dari berbagai aspek, salah satu di antaranya adalah aspek kamera. Redmi 10 dibekali dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel. Kamera tersebut disertai 3 kamera lain yang terdiri dari kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di bagian depan, Redmi 10 memiliki layar IPS LCD berbentang 6,5 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel dan dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass 3. Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 90 Hz yang disertai dengan sebuah kamera selfie 8 megapiksel. Di sektor dapur pacu, Redmi 10 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G88 yang dikombinasikan dengan dua pilihan RAM dan penyimpanan, yakni 4/64 GB dan 6/128 GB. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10S terletak dari segi layarnya, yang sudah mengusung panel berjenis Super AMOLED seluas 6,43 inci. Serupa dengan Redmi Note 10 reguler, ponsel ini turut dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang disusun dalam modul berbentuk persegi panjang. Adapun konfigurasi keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di bagian depan, Xiaomi turut menyematkan lubang punch hole yang memuat satu kamera selfie 13 megapiksel. Redmi Note 10S ditenagai dengan sistem on-chip khusus gaming MediaTek Helio G95 yang dipadankan dengan dua pilihan RAM dan storage, yakni 6/64 GB dan 8/128 GB. Untuk pertama kalinya, Xiaomi menyematkan panel layar AMOLED pada jajaran ponsel di kelas menengah. Xiaomi mengungkapkan, biasanya layar jenis ini digunakan pada smartphone yang harganya 4 jutaan ke atas. Layar Redmi Note 10 Pro lebih bongsor daripada saudara kandungnya, yakni memiliki diagonal 6,67 inci. Layar ponsel ini juga telah mendukung refresh rate 120 Hz. Dari segi desain, Redmi Note 10 Pro tidak jauh berbeda dengan versi reguler. Di atas layar bagian tengah terdapat sebuah punch hole kecil sebagai rumah dari kamera selfie 16 megapiksel. Di bagian punggung masih terdapat sebuah modul kamera persegi panjang yang menjadi rumah bagi kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, 5 megapiksel kamera telemakro, dan kamera depth sensor 2 megapiksel.
Selain itu, Redmi Note 10 Pro juga sudah dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 Watt. Ponsel ini membawa sejumlah peningkatan dari segi spesifikasinya, khususnya pada sektor dapur pacu. Poco X3 Pro kini diotaki dengan sistem on-chip Snapdragon 860. Berikut kapasitas RAM 6 atau 8 GB, serta media penyimpanan internal 128 atau 256 GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 1 TB. Xiaomi turut membekali Poco X3 Pro dengan panel IPS LCD seluas 6,67 inci 1080x2400 pixel. Layar tersebut telah mendukung refresh rate hingga 120 Hz dan touch slumping rate 240 Hz. Di sisi atas layar terdapat punch-hole berisi kamera selfie 20 megapiksel. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, konfigurasi kamera Poco X3 Pro mengalami penurunan resolusi dari 64 megapiksel di Poco X3 NFC menjadi 48 megapiksel. Hal ini juga terjadi pada kamera ultrawide, di mana Xiaomi memangkas resolusi kamera ultrawide Poco X3 Pro menjadi 8 megapiksel dari sebelumnya 13 megapiksel di Poco X3 NFC. Sementara itu, kedua kamera lainnya terdiri dari kamera makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Peluncuran Poco X3 GT dilakukan pada Kamis 19 Agustus 2021 secara live. Poco X3 GT hadir dengan layar berukuran 6,6 inci yang cukup luas dengan dukungan Full HD Plus 1080x2400 pixel. Layar Poco ini juga dilengkapi dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Sektor kamera juga cukup ciamik karena menggunakan 3 sensor dengan besaran 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk ultrawide, dan 2 megapiksel untuk makro. Sedangkan kamera selfie, perangkat ini menggunakan sensor 16 megapiksel. Poco X3 GT hadir dengan dukungan chipset Dimensity 1100 yang ditemani opsi penyimpanan 8/128 GB atau 8/256 GB. Poco X3 GT juga dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang sudah mendukung fitur fast charging 67 Watt serta dukungan MIUI 12.5 berbasis sistem operasi Android 11. Poco F3 mengusung layar E4 Dynamic AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel. Layar ponsel ini memiliki refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 360 Hz, rasio screen to body 85,9%, dan dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Handphone ini memiliki pengaturan triple kamera yang terdiri dari kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 5 megapiksel. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 20 megapiksel. Poco F3 ditenagai prosesor Snapdragon 870 yang mendukung jaringan 5G. Smartphone hadir dengan dua opsi penyimpanan, yakni 6/128 GB dan 8/256 GB. Handphone ini memiliki kapasitas baterai 4520 mAh yang dipasangkan dengan fast charging 33 Watt.
Handphone ini juga menjalankan sistem operasi Android 11 dan tampilan antar muka MIUI 12. Nah, itulah 6 handphone Xiaomi paling worth it dibeli di awal tahun 2022 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Gue Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.